Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Kamis, hari Jumat ya, 2 Agustus 2024, di pekan pertama di bulan Agustus yang nanti bertepatan dengan NFP nanti malam. Kita akan nanti coba untuk mereview beberapa pair utama, dan kita nanti akan memetakan untuk satu hari ke depan hingga menjelang di news NFP 1930. Nanti kalau tidak ada kendala kita akan sama-sama monitor untuk melihat bagaimana potensi menjelang news dirilis. Sebelumnya kita ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung di channelnya Wijaya Trading, yang baru menemukan channel edukasi berkaitan dengan trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya biar banyak teman lebih teredukasi untuk mencegah hal-hal buruk berkaitan dengan trading tentunya. Semakin banyak teredukasi, semakin terbuka mata kita untuk memahami secara detail, secara konsep dan mindset bagaimana trading itu sesungguhnya. Kita akan mencoba dari satu pair dulu ya, XAU USD di satu hari kemarin. Kita perkirakan terkoreksi di angka di area warna kuning dan maksimal di warna orange. Sebenarnya fokus kita adalah koreksi dan kembali akan bergerak naik karena ini secara struktur ini mengarah ke atas. Namun demikian, karena posisi koreksinya cukup dalam dan kita bisa manfaatkan untuk taking profit dulu, maka kita fokus dulu untuk sell-nya, sehingga di sell-nya pertama di 2449.28. Sementara di awal bergerak cukup signifikan bullish-nya. Kemudian kita manfaatkan saja yang ada untuk koreksi, dan satu candle ini bisa mencapai target satu transaksi ya. Target pertama tercapai di 2442, kemudian selanjutnya diikuti candle berikutnya sampai di target. Begitu sampai di target mendekati area warna kuning, kemudian mulai melemah, mulai rejeksi dan mulai berubah warna di sana. Nah, disitulah sebenarnya kita bisa menempatkan peluang yang barunya dengan menempatkan posisi buy-nya. Sayang sekali kita tidak memberikan sinyal berikutnya ya, biar teman-teman juga banyak belajar dan mencoba dengan teknik yang sudah ada. Satu transaksi sudah maksimal, tentu lebih dari cukup untuk target harian kita. Nah, kita coba untuk lihat di pair lain, di euro. Apakah euro kemarin juga ada peluang di sana? Di euro kita dapat posisi sell maksimum di sana ya. Maksimum di euronya tidak ada perlawanan signifikan hingga mencapai target yang kedua. Pound sterling bagaimana? Kita lihat di pound sterlingnya. Di pound sterlingnya kita amati apakah kemarin juga ada peluang di pound sterlingnya. Pound sterlingnya sama, kita mendapatkan maksimum dari sell-nya ya, buy-nya masih aman terkendali. Bitcoin bagaimana? Bitcoin kita lihat di Bitcoin apakah ada Bitcoin, kita mendapatkan sama ya, kita dapat dari sell-nya. Kita dari sell-nya dapat maksimum sampai di target yang kedua ya, sekalipun mungkin kita perlu recovery yang pertama, tetapi maksimum berada di area target yang kedua. Baik, kita akan mencoba kembali untuk memetakan di XAU ya. Hari ini satu pekan akan berakhir di awal bulan yang bertepatan dengan rilis NFP nanti malam ya. Kita amati dulu di time frame weekly-nya. Di weekly-nya 2 pekan terakhir yang sudah didominasi oleh bearish. Sekalipun kekuatannya masih cukup kecil, tetapi jangan diabaikan penolakan yang luar biasa. Kemudian ada candle merah berikutnya sempat menekan hingga di 2350. Perlu dipertimbangkan kekuatan bearish. Sekalipun pekan ini masih didominasi oleh bullish ya. Kemudian di weekly ya, di
W1 belum ada tanda kuat, dia tertekan ke bawah ya, masih tebel kekuatan hijau ya. Kita turunkan untuk mendapatkan nanti peluang petunjuk berikutnya. Dari time frame daily ya, satu hari kemarin didominasi, satu hari kemarin ada doji di sana ya. Ada kekuatan yang sudah mulai melemah dari bullish kemudian menjadi merah sekalipun masih ragu di sana. Di posisi ini setidaknya ada petunjuk bahwa bearish sudah mulai muncul di sana dengan kekuatan sebelumnya bullish, kemudian satu hari kemarin prestasi ya, sekalipun hanya tipis tapi sudah mencatat merah di sana. Itu artinya ada peluang untuk kembali bergerak turun hari ini sampai kira-kira batasan ya daily range-nya ya. Kita perkirakan hari ini kira-kira sampai di 2403 kalau dia bergerak turun, atau sekitar hampir 5.000 ya, atau 50 poin ya. Kemudian kita turunkan lagi di time frame H4, apakah ada petunjuk lanjutan mulai bergerak turun ya. Sekali lagi memang ternyata kuat naik tapi sudah mulai ada pergerakan merah. Jadi kita fokus dulu ke merahnya. Kita fokus ke merahnya sekalipun berada di puncaknya ya. Kita masuk di H1. Nah, kita coba mencari area-area pentingnya untuk berposisi yang akan menuju ke bawah. Ada banyak sekali di atas, berat untuk sampai pada titik tertingginya lagi, sehingga hari ini kita perkirakan akan bergerak kembali turun ya, atau terkoreksi. Kita coba tarik dulu turun dari area datarnya kemudian naik. Oke, perhatikan struktur nanti turun, nanti kira-kira akan sampai di sekitaran ini, kemudian naik hanya sekedar koreksi dan kembali akan bergerak turun ya. Tentunya kita akan menguji di area penting di atasnya nanti ya. Ini fokus pertama, kita akan nanti menguji kekuatan bearish dari historinya, mencatat pergerakan merah sudah mulai menguat. Oke, kita masuk lagi di H1 untuk melihat atau menempatkan kira-kira di mana posisi kita. Hari ini karena ada news, kita akan perkirakan daily range-nya lebih panjang. Oke. Kita coba lagi yang paling panjang untuk nanti antisipasi di kondisi maksimal nanti kira-kira sejauh mana. Ternyata panjang sekali, di hari-hari sebelumnya tidak ada ya. Ini yang terpanjang. Kita akan siapkan dan antisipasi dengan daily range yang ini ya, 2 kali. Yang pertama nanti kita gunakan yang pendek, kemudian baru kita maksimalkan ya. Tentu nanti melalui satu proses melewati area-area pentingnya ya. Kita tempatkan dulu yang terdekat, tidak usah terlalu jauh, kita mengambil yang masih realistis, masuk akal dan potensi bisa sampai ke sana. Oke, ini pun sudah terlalu panjang. Kita gunakan yang agak pendek dulu ya. Oke, kita maksimalkan dulu di sini dengan nanti maksimal atau berada di titik jenuh di 2400. Oke, sekarang kita siapkan simulasi bagaimana kita tempatkan posisi selnya ya. Kalau teman-teman mungkin suka dengan koreksi, manfaatkan koreksi, sebenarnya seperti ini juga bisa sekalipun belum terkonfirmasi. Nah, kita terkonfirmasi setelah nanti break di sana. Kira-kira sampai di mana? Sampai target kita terpenuhi ya, mendekati warna kuning di sini.
yakni di kisaran 2427. Ini untuk target sell pertama 2427.18. Sementara untuk posisi buy posisi sell kita tempatkan di 2344 dibalik ya, 24.33 Oke, kemudian berikutnya target selanjutnya jika nanti ternyata masih kuat ya, kita perkirakan akan bergerak turun lagi hingga di 700-an ya. Oke, yang kedua kita tempatkan agak jauh, berarti sudah break di supportnya di sana, akan bergerak jauh lebih kuat. Maka kita targetkan di 2419.16. Oke, biasanya kalau udah pagi cukup signifikan nanti akan konsolidasi datar hingga mendekati news ya. Hati-hati di kondisi-kondisi yang masih datar. Area jenuh jual kita perkirakan di 2400 poin sekian ya. Nanti kita cek, kita lihat ketika mendekati area di sini ya. Silahkan diuji kekuatan daily range ya. Tiap hari kita sudah melakukan pengujian dan melakukan transaksi, dan hari-hari akan seperti itu ya. Bahkan tingkat probabilitas lebih dari 85%. Silakan diuji, silakan dilakukan pengujian ke depan ya, biar kita menemukan potensinya ya. Kalau mungkin menguji ke belakang ya bisa, tapi maksimum kita akan bisa dapatkan ketika kita banyak menguji ke depan, sehingga kita melalui suatu proses saat pasar bergerak kita mengetahui naik dan turunnya. Kemudian dari sisi yang berlawanan ya, karena potensi itu selalu ada, sehingga kita tetap manfaatkan di sini di support. Ketika dia tidak bisa break maka akan kembali bergerak naik. Oke, seperti ini simulasinya. Kemudian akan terkoreksi kalau dia berat, kemudian akan kembali bergerak naik. Nah, sekarang kalau naik sampai di mana kira-kira? Kalau dia bergerak naik akan sampai pada resisten yang lebih tinggi lagi, yakni berada di kisaran di sini ya. Oh, di puncaknya ya. Kita lihat di puncaknya di sana. Oke, kita akan perkirakan di sana di puncaknya, berarti maksimal di sini. Hari ini kalau dia bergerak kuat naik bisa sampai maksimal di 2481. Nah, sebelum sampai ke sana tentu nanti akan juga melalui proses yang panjang. Satu, setidaknya akan mendekati area resisten dan kemudian break di sana, memantul lagi dan seterusnya, sehingga akan terbentuk satu struktur naik di mana puncak dan lembahnya sudah mulai menuju ke atas. Harus betul-betul peka di dalam membaca dinamika, jangan bersikukuh dengan analisa pertama. Kalau sudah jauh, kalau sudah di luar dari perkiraan, maka segera ditutup dan kita ikuti ya. Itulah seorang trader yang betul-betul nanti akan survive. Tapi kalau kita hanya berharap satu posisi tersentuh kemudian naik, sudah melewati tahapan-tahapan area pentingnya, kita masih berharap ya tentu akan ketinggalan kereta terlalu jauh. Kecuali kita pakai swing trading dengan floating, batasannya juga tinggi, targetnya juga tinggi. Kalau kita menggunakan harian ya jangan berharap terlalu jauh dengan model-model seperti itu ya, nanti akan digulung oleh gelombangnya market yang besar. Kita akan coba lihat di posisi naik ya. Tidak bisa break di sini, berarti mungkin nanti
kita bisa menemukan petunjuk naik setelah berada di supportnya ya. Mungkin ada hijau dan seterusnya, boleh kita entry di sana. Atau kita bisa menempatkan posisi di atas juga ya. Nah, kenapa kita tidak menggunakan area di sini untuk buy-nya? Karena rancu nanti ya, marketnya berada di situ, tidak bisa kita pending dan tidak bisa kita juga menempatkan posisi sell buy sekarang karena masih belum ada petunjuk. Belum terbentuk candle baru yang nanti bisa membuat struktur yang baru. Sehingga kita menempatkan dulu posisi untuk buy-nya di sini. Di 2454.22. Kenapa tidak sekalian naik? Terlalu jauh kalau naik nanti ya. Kalau kita mengambil di atasnya sangat jauh sekali dan itu potensinya sangat kecil nanti untuk kita bisa dapat peluang yang besar ya. Ini pun sudah terlalu jauh, kita terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti peluangnya kecil-kecil sekali ya. Nah, kita coba ambil di ini sudah cukup panjang. Ini pun sudah terlalu jauh, tapi itu akan lebih baik mengingat kecenderungan masih akan bergerak naik ya. Sementara di buy-nya 2453 ya, kita adjust dulu 53.53. Sementara untuk targetnya kita akan tempatkan di ujungnya ya, kelihatan kecil tapi sudah cukup untuk kita exit sampai di sana. Targetnya cukup di 2462 yang pertama, kemudian yang kedua kita tempatkan di atasnya lagi, yakni di kisaran 2470. Ini kalau kita tarik sudah lebih dari cukup bahkan ya. Ingat hari Jumat ada news lagi ya. Mungkin kita juga agak naikkan ya dari target pertama. Mungkin normal-normal saja karena ada news kita bisa lebihkan ya. Target yang kedua berada 2470.01. Silakan nanti sesuaikan. Kalau ini terlalu jauh ya monggo disesuaikan dengan SOP masing-masing. Maksimal hari ini kita perkirakan di 2481 sebagai area jenuhnya. Kita tandai dengan warna orange. Termasuk yang di bawah kita tandai dengan warna orange sebagai bentuk kehati-hatian kita nanti mendekati area jenuhnya. Area jenuh beli di maksimal ya 2481. Apakah kalau maksimal begini pasti akan berbalik? Bukan, ini hanya sebagai rambu-rambu saja. Karena nanti juga bisa break di sana, maka kita bisa menggunakan daily range yang lebih panjang lagi. Ya, nanti kita akan coba lihat ya jelang di news dirilis 19.30. Teman-teman nanti silakan bisa masuk di jam 7 ya. Kita akan siapkan 30 menit sebelum rilis untuk membaca, mengikuti bagaimana perlahan-lahan market itu mulai akan ada sinyalnya di sana. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.